Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas bab 4 laporan akuntan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin. Langsung saja ke pembahasan mengenai laporan akuntan. Pada akhir pemeriksaannya dalam pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan yang terdiri dari yang pertama lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan selanjutnya catatan atas laporan keuangan yang diantara lain berisi bagian umum menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi. Selanjutnya informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang terpenting seperti perincian piutang, aktiva tetap, hutang, beban umum, dan administrasi, serta beban penjualan. Unsur-unsur laporan akuntan. Unsur-unsur laporan akuntan ini yang pertama ada suatu judul yang membuat kata independen. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Sedangkan yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Yang keempat, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kelima, suatu pernyataan bahwa standar auditing mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang keenam, suatu pernyataan bahwa audit meliputi A. Pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. B. Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat manajemen. C. Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Ketujuh, suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Yang kedelapan, suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan perusahaan, keuangan pada tanggal neraca dan hasil usaha, dan arus kas pada periode yang berakhir pada tanggal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Terus yang ke-9, tanda tangan, namarkan nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik. Yang ke-11, tanggal laporan auditor. Dalam tanggal laporan auditor ini, akuntan harus sama dengan laporan selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material yang mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembar. Nama saya Muhammad Zainullah. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendapat akuntan. Jenis-jenis pendapat akuntan itu terbagi menjadi 5.
Yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini akan diberikan oleh akuntan publik jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI atau Standar Profesional Akuntan Publik dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang cukup untuk mendukung opininya serta tidak menemukan adanya kesalahan material ataupun kesalahan menyimpang pada prinsip akuntansi yang berlaku umum tersebut. Yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Hal ini keadaan tertentu memungkinkan atau mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. Hal ini akan diberikan oleh akuntan publik jika terdapat keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor tadi. Yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Hal ini akan diberikan auditor yang telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Atau auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini tersebut. Tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jikapun ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Kemudian yang keempat adalah pendapat tidak wajar. Pendapat ini, auditor harus menyatakan pendapat tidak wajar ketika auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat dan menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, jenis pendapat tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opininya. Dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan itu, jikapun ada, bersifat material dan pervasif. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan auditor. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Laporan ini dirancang untuk memisahkan secara jelas antara tanggung jawab manajemen dengan auditor. Dan adapun beberapa unsur pokok laporan audit bentuk baku. Yang pertama adalah judul yang berbunyi laporan auditor. Yang kedua, kepada pihak siapa laporan audit ditunjukkan. Dan yang ketiga, paragraf pengantar menyangkut pernyataan yang menyangkut apa yang telah diaudit dan pernyataan mengenai perbedaan tanggung jawab auditor dan manajemen. Dan yang keempat, paragraf lingkup audit menyangkut pernyataan auditor melaksanakan audit sesuai standar auditing yang telah ditetapkan dan pernyataan rencana auditor untuk melakukan audit agar tidak terjadi salah saji material. Pernyataan yang telah auditor laksanakan mengenai pemeriksaan bukti-bukti untuk mendukung diungkapkan berdasarkan pengujian. Penilaian penyajian laporan keuangan keseluruhan. Pernyataan yakin dari auditor bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, paragraf pendapat.
pernyataan mengenai laporan keuangan yang disebut dalam paragraf lingkup audit disajikan secara wajar. Dan yang keenam, tanda tangan, nama dan nomor reges negara auditor. Yang ketujuh, tanggal diselesaikan pekerjaan audit. Terus adapun beberapa laporan audit bentuk baku diberikan dalam kondisi. Yang pertama, semua laporan sudah dimasukkan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, semua standar umum dan standar pengerjaan lapangan telah dilaksanakan dengan bukti yang cukup. Dan yang ketiga, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Terus yang kedua, laporan audit standar. Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi beberapa pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asersi manajemen atas pengendalian internal wajar dalam material. Kesimpulan ini diterapkan apabila auditor telah memeriksa dan tidak ada kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan laporan audit ini meliputi yang pertama, standar auditing. Yang kedua, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang ketiga, pernyataan yang dimuat dalam laporan keuangan mudah dipahami. Tidak terdapat kepastian yang luar biasa mengenai perkembangan perusahaan pada periode berikutnya. Yang ketiga, laporan audit keuangan. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Auditor melakukan audit ini atas permintaan akan jasa pengauditan oleh para pengguna laporan keuangan. Hal ini tentu saja akan menciptakan pasar auditor independen. Para pemakai laporan keuangan meminta auditor melakukan audit atas laporan mereka atas dasar yang pertama, adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat laporan keuangan dengan para pemakai keuangan. Dan yang kedua, keinginan para pemakai laporan keuangan agar informasi ada di dalam laporan tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan terbukti kewajarannya. Dan yang ketiga, para pemakai laporan keuangan mengandalkan jasa auditor untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan apakah sudah relevan atau belum. Dan yang keempat, karena keterbatasan akses, para pemakai laporan keuangan mengandalkan kemampuan auditor untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan menekan risiko informasi. Saya Muhammad Hussein Tradisi, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan audit dan pelaporan. Pelaporan adalah bagian akhir dari proses audit. Pelaporan merupakan pengkomunikasian temuan dan rekomendasi auditor untuk meyakini manajemen mengenai keabsahan hasil audit melalui suatu laporan komprehensif yang memuat temuan penting yang mendukung kesimpulan dan disajikan dalam bahasa operasian yang mudah dimengerti. Berikutnya, pelaporan mengungkapkan ketidakpastian material sudah memadai. Berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan sudah memadai. Paragraf penekanan suatu hal. Tanpa menyatakan pengecualian atas laporan kami membawa perhatian kepada saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp tersebut.
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan pada tanggal tersebut liabilitas lancar perusahaan melampaui total aset sebesar Rp tersebut. Kondisi tersebut bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan X mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material dan dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikutnya, pelaporan audit bila mengungkapkan ketidakpastian material tidak memadai. Berikut ini dijelaskan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian dinyatakan. Opini wajar dengan pengecualian. Perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 2010. Perusahaan ini masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya. Dalam kegiatan bisnis normal, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkap fakta tersebut sepenuhnya. Opini wajar dengan pengecualian, menurut pendapat kami, kecuali untuk mengungkapkan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk dalam paragraf basis. Untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2010 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 30 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit, atau selanjutnya periode tersebut akan dengan jangka waktu yang pantas. Yang kedua, ada auditor yang harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, dengan cara sebagai berikut. A. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya. B. Jika auditor yakin bahwa dapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, ia harus yang pertama memperoleh informasi mengenai cara manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi peristiwa tersebut. Yang kedua, menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. C. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih
memiliki kesaksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Yang ketiga, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau mengambil kesimpulan peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesaksian besar dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkan kesaksian besar dalam laporan auditor seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang keempat, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat kesaksian besar mengenal kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan jangka waktu yang pantas. 5. Jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesaksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak kerugian dari kondisi dan peristiwa. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen meliputi A. Rencana untuk menjual aset, B. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang, C. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran, yang D. Rencana untuk menaikkan modal pengirim atau pemilik. Yang keenam, apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi atau peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, maka auditor memberikan pendapat tanpa pengecualian. Yang ketujuh, apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi atau peristiwa tertentu, auditor menyaksikan kemampuannya suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemennya